Sahamnya ya mereka minta diganti, tapi ya tetap rugi. Bisa dibayangkan menginvestasi uang, perusahaan berkembang, keluar rugi atau tidak. Itu yang terjadi. Saya terakhir, entah karena saya keluarga, tapi tersingkirkannya terakhir. Kalau menurut saya ini dikerjain di tubuh Bintarsi itu oleh orang-orang itu. Mantan Direktur Utama Perusahaan Transportasi Swasta Mintarsih Abdul Latif dalam satu kesempatan menceritakan perjalanan panjang usahanya membesarkan perusahaan transportasi di ibu kota sebelum akhirnya mendapat izin resmi dari Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1971 setelah bergabungnya 4 keluarga. Berkembang hanya dalam hitungan tahun, perusahaan transportasi tersebut berkembang dengan pesat hingga memiliki banyak armada. Perselisihan antara pemegang saham baru terjadi pada tahun 1981 saat adanya dugaan pemaksaan penjualan saham. Dari situ, satu persatu 4 keluarga pendiri perusahaan transportasi tersebut tersingkir dan terakhir ialah Mintarsih sendiri yang disingkirkan. Sudah menjadi rahasia umum jika ada konflik keluarga Mintarsih dengan saudaranya yang berujung kehilangan posisinya sebagai direktur utama dan hilangnya kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Lantas, seperti apa perjuangan Mintarsih dalam membesarkan perusahaan tersebut sebelum disingkirkan? Sebelum ada PT Bluebird Taksi, kenapa kita akhirnya bergabung dan jadi Bluebird? Sudah ada taksi. Jadi pada saat itu saya masih di SMA dan karena kita ya kadang-kadang ekonomi itu naik turun, kebetulan ekonomi sedang turun pada saat itu. Karena itu dengan mobil yang ada kita buatkan suatu taksi yang belum resmi. Pada saat itu tidak ada taksi resmi seperti sekarang. Itu dimulai 71 oleh Ali Sadikin. Jadi pada saat itu sebagaimana biasanya orang tua selalu mengharapkan bahwa anak laki harus banyak ya menonjol lah. Dan saya kan saudara bertiga, laki, kemudian saya, kemudian laki lagi. Jadi ibu saya meminta bahwa saya akhirnya banyak berperan untuk menjalankan taksi untuk harian. Untuk sekedar cukup untuk makan. Pada saat itu mobilnya itu sampai sekarang masih ada dan sekarang tetap berdiri dan cukup berkembang. Itu namanya Golden Bird. Dan Golden Bird itu armadanya sekarang besar dan dengan mobil-mobil mewah. Tapi tahun 2013 saya dipecat karena tetap ini disediakan sebagai mobil untuk bertiga, bukan untuk saya seorang diri. Untuk Golden Bird, saya seorang diri. Sampai 2013, perusahaan sudah sangat berkembang, mobilnya mewah, dan bahkan sebetulnya sudah ya ratusan lah, jadi sudah berkembang sekali. Tapi tetap hanya dimanage oleh saya, karena saya memanage dari awal dan menguasai dari awal. Kan kita pada saat itu kira-kira ya seimbang dengan 10 mobil, kemudian ada izin untuk taksi, akhirnya ibu saya berniat untuk tetap mendapatkan izin, tapi tidak mungkin karena terlalu kecil, modal juga tidak ada. Karena itu kita bergabung dengan beberapa pengusaha yang sebelumnya tidak kita kenal. Jadi masing-masing membawa modal, kita juga ada modal yang kecil. Mereka juga pakai modal juga, menyerahkan modalnya, tenaganya, karena mereka juga sebelumnya punya peran. Ada yang peran sebagai direktur teknik, ada yang berperan sebagai direktur keuangan,
ada juga yang punya relasi yang kuat dengan perbankan. Jadi semua itu jadi satu kesatuan untuk akhirnya kita mendirikan PT Bluebird Taxi. Jadi akhirnya tetap saya yang diminta untuk dengan sukarela membantu, karena sebagai seorang ibu mengharapkan saudara laki-laki yang nantinya cukup menonjol, itu yang diharapkan, sehingga mereka full untuk betul-betul belajar dengan ibu saya juga dan dengan pemegang saham, pemegang atau pendiri-pendiri yang berbeda. Semua berjalan bersama-sama sampai mulai terjadi suatu perselisihan pada tahun 1983, itu 12 tahun setelah itu. Pada saat itu Bluebird itu sudah jaya, sudah terkenal rapi, dan entah bagaimana tapi mulai tersingkir satu persatu. 1983 yang penyetor, pendiri dan direktur teknik itu mulai tergeser. Kemudian berikutnya tahun 1991 komisaris yang sebetulnya lebih peran betul-betul sebagai komisaris, tapi dia membuka relasi ke perbankan dan akhirnya dia tersingkir. Kalau kesan saya itu terjadi suatu beda pendapat, tapi menurut saya beda pendapat selalu bisa diselesaikan. Tapi entah bagaimana akhirnya sampai pecah. Sahamnya ya mereka minta diganti, tapi ya tetap rugi, bisa dibayangkan menginvestasi uang, perusahaan berkembang keluar rugi atau tidak. Itu yang terjadi. Terakhir itu kira-kira tahun 2000. Nah tahun 2000 akhirnya mulai saya yang akhirnya terkena. Jadi saya terakhir, entah karena saya keluarga, tapi tersingkirkannya terakhir. Selama terlibat perseteruan panas dengan saudaranya, usai pengunduran dirinya sebagai direktur utama disalahartikan, Mintarsih mengaku kerap mendapat kejadian tak menyenangkan yang membuat dirinya merasa keselamatannya terancam. Ya, bagaimana tidak, psikiater spesialis ahli jiwa itu pernah dikuntit atau diikuti oleh orang tak dikenal, baik di rumah maupun di tempat kerjanya. Alhasil, adanya peristiwa-peristiwa itu membuat Mintarsih waspada dan siaga jika sewaktu-waktu kejadian tersebut terulang kembali. Lantas, permasalahan apa yang membuat Mintarsih seolah-olah dijadikan target operasi penculikan? Jadi upaya penculikan, belum sampai diculik. Jadi upaya penculikan di mana di Cisarua dilakukan rapat dan akhirnya ada tim 14. Dari tim itu akhirnya jika berhasil menangkap saya harus dioper ke tim 4 dan tim 4 itu yang berbahaya. Saya karena pengakuan mereka, jadi setelah 1 tahun kira-kira mereka kecewa. Kenapa? Kok tidak sesuai dengan perjanjian, tidak sesuai dengan rencana. Akhirnya mereka melaporkan, ada yang sebelumnya sudah keluar. Keluarnya karena mengatakan saya tidak tahu, tidak mau terlibat. Berikutnya karena mereka juga takut, mereka melaporkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ada dokumentasi bahwa mereka melaporkan dan juga ke notaris. Jadi semua ada rekaman. Saya mengetahui semuanya dari mereka. Kakak saya tidak mau ikut campur pada saat itu. Itu menurut pengakuan dari tim penculik. Walaupun pada saat itu saya hanya merasakan hal-hal yang aneh. Kenapa saya diikuti dan lain-lain. Tapi saya belum tahu bahwa saya betul-betul mau diculik. Baru setelah mereka ngaku membuat pernyataan, baru saya tahu. Jadi mereka disuruh jaga. Kalau dalam dokumen yang mereka berikan, pengakuan mereka, itu saya dijaga di Jakarta. Diikuti terus mulai dari tempat rumah tinggal sampai kantor, apa yang saya lakukan, kemana saya pergi, semua diikuti. Dan akhirnya bubar karena tidak sesuai dengan apa yang mereka duga atau apa yang mereka harapkan atau perjanjian.
bahwa semuanya itu saya ketahui belakangan. Jadi tidak setakut seperti kalau saya ketahui sebelumnya. Perselisihan keluarga membuatnya pecah kongsi dengan saudaranya yang berujung pelaporan hingga ke persidangan. Dalam persidangan tersebut, Mintarsih berulang kali kalah hingga tingkat banding. Tidak sedikit kerugian yang harus ditanggung Mintarsih. Misalnya saja, pengembalian gaji selama bekerja sebagai direktur utama dalam perusahaan tersebut yang nilainya cukup fantastis. Dan yang lebih menyedihkan, anak dan cucu Mintarsih juga ikut terseret ke dalam pusaran kasus, lantaran diwajibkan ikut membayar ganti rugi. Lantas, upaya hukum apa yang akan ditempuh Mintarsih untuk mendapatkan kembali haknya sebagai salah satu pemegang saham? Itu saya merasakan terlalu aneh karena pada saat awal saya anggap tidak mungkinlah saya kalah. Ini hanya mainan. Karena saya juga tidak tahu bahwa tiba-tiba bisa menang. Tapi tengah-tengah ada suatu persoalan yang menakutkan bagi saya. Jadi pada saat itu terjadi kecurigaan. Kecurigaan di mana akhirnya juga saya diminta tidak ikut hadir pada saat sidang, ya, salah satu sidang. Jadi setelah ini dimenangkan oleh mereka, kan pada saat awal tidak langsung dieksekusi. Entah karena tidak berhasil langsung dieksekusi, akhirnya tanah saya diambil. Saya bayangkan harta saya hilang itu triliunan, ya. Tapi yang paling berat adalah justru yang sekarang di mana saya dipanggil untuk membayar 140 miliar karena harus mengembalikan semua gaji dan saya dianggap mencemarkan nama baik sampai tidak dapat akun oleh bank. Tapi apa yang lebih menyedihkan lagi, itu harus anak saya ikut menanggung. Ada surat khusus untuk anak untuk ditanggung atas dasar ahli waris dari suami saya. Jadi akhirnya saya pikir tambah lama tambah aneh pengadilan. Bagi saya semua risiko akan saya ambil. Bayangkan 140 miliar ditanggung oleh turunan saya. Karena itu belum saya lakukan untuk PK, belum lakukan untuk bantahan. Tapi saya tunggu, tapi tetap harus saya lakukan. Konflik internal yang dialami Mintarsih bisa dikatakan complicated. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, konflik keluarga korporasi yang melibatkan satu anggota keluarga tak kunjung menemui titik temu atau perdamaian. Lantas, apa kata praktisi hukum melihat konflik Mintarsih yang sampai berlarut-larut? Dan langkah apa yang sebaiknya ditempuh Mintarsih untuk mendapatkan kembali haknya? Benarkah ada permainan penegak hukum dalam kasus yang dialami Mintarsih? Ya, saya kira ya ini sebenarnya lapangannya adalah lapangan perdata. Ya, karena konflik tentang kepemilikan saham ya dalam satu korporasi ya. Nah, kalau Ibu Mintarsih memang punya alat-alat bukti yang kuat ya bahwa dia adalah pemegang saham, termasuk umpamanya pemegang saham itu bisa bukti sahamnya, bisa juga akta notaris ya yang menjelaskan di dalamnya bahwa dia adalah salah satu pemegang saham dari Bluebird. Kalau dia punya itu, saya kira kedudukannya kuat ya. Karena lapangan perdata, maka menurut saya harus digugat ke pengadilan perdata ya. Meskipun umpamanya ada kejadian pinggirannya, ya ada pidananya umpamanya, ada yang menggelapkan, ada itu bisa juga itu dilapor ke pidana. Tetapi yang paling inti di sini adalah soal penghilangan saham. Nah, soal penghilangan bukti kepemilikan bahkan gitu ya, kepemilikan perusahaan Bluebird ini. Saya kira yang paling berwenang mengadili adalah peradilan perdata. Jadi itu bukan urusan kesalahan atau sengketa orang per orang.
Antar jabatan dengan jabatan, bukan itu. Gitu. Ya, kalau Ibu Mintarsih sebagai salah seorang direktur tidak berprestasi, maka rapat umum pemegang saham forumnya, ya, apakah memberhentikan, apakah menurunkan jabatannya, apakah apa gitu ya. Nah, itu adalah forumnya adalah rapat umum pemegang saham. Jadi siapapun tidak bisa masuk ke wilayah itu. Dan saya kira kalau dibawa ke pengadilan pun menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sepanjang mengenai urusan kepemimpinan perusahaan. Ya, lain soal kalau umpamanya ada urusan lain ya yang berkaitan dengan perusahaan tapi merugikan para penggugatnya, ya bisa saja itu gugatan ganti rugi. Betul, kalau menurut saya ini dikerjain di tubuh Mintarsih itu oleh orang-orang itu. Ya, nggak ada urusannya soal kinerja, soal ini, itu urusannya adalah RUPS, rapat umum pemegang saham yang memutuskan, bukan pengadilan. Gitu. Iya, kalau kita lihat kasus Bu Mintarsih ini kan kasus yang berseteru di pengadilan negeri yang waktu itu kalah, ya kan. Poinnya di situ jelas, ya kan, nilai-nilai uang dan bagaimana penggugat terhadap tergugat. Nah, akhirnya juga dimenangkan oleh pihaknya dia salah satu direktur daripada PT Bluebird ya. Kan ini kan masih dalam lingkup keluarga. Kalau kita lihat ya, dari situ juga ada domestic rank, di mana adanya kekerasan juga nih, adanya bentuk pidana kekerasan, ada pemukulan ya. Nah, sekarang lagi diproses juga nih. Nah, ini kan juga harus dibuktikan. Kalau kita lihat di sini, maka cukup complicated dari dasar-dasar yang sudah melalui proses hukum. Tentunya kan harus dibuktikan itu. Kalau kita lihat, memang di dalam proses keluarga harusnya kita melihat pertama adalah bagaimana asal muasal kasus yang dinyatakan hilangnya saham tersebut. Nah, dibuktikan. Apabila tidak bisa dibuktikan, tentunya ini menjadi nihil kan, seperti itu. Kita masih ada upaya hukum lain, yaitu kita banding. Nah, di dalam banding itulah nanti kita minta kepada hakim yang mulia agar bisa ya dengan beberapa faktor-faktor, beberapa pernyataan, dan bisa menguatkan dari dalil-dalil yang sudah dituangkan di dalam pokok perkara ya. Tentunya kan di sini di dalam proses hukum acara perdata tuh dinilai dari pokok perkara yang tentunya ada gugatan ditolak atau gugatan diterima. Nah, dalam pokok perkara itulah yang harus dibuka bahwa adanya kejanggalan atau adanya berat sebelah terhadap hakim. Itu bisa juga kita menilai itu, karena nanti di dalam proses banding ya, kita memberikan memori banding. Pada memori banding itu kita bisa memberikan statement atau memberikan satu sanggahan atau bukti-bukti baru yang bisa kita sampaikan kepada pengadilan tinggi tingkat selanjutnya untuk bisa dimenangkan. Kalau itu memang benar-benar dari penglihatan atau fakta sidang ini kelihatan adanya berat sebelah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.